Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga senantiasa sehat dan semangat. Oke, pada kesempatan pagi ini saya akan membahas tentang apa itu kepuasan dan juga loyalitas dalam bidang pendidikan begitu ya. Oke, sebelumnya kita akan membahas apa itu puas dan apa itu loyal. Jadi, teman-teman mungkin sudah sering mendengar begitu ya tentang puas, loyal, kepuasan, rasa puas, kemudian satisfaction atau loyalitas seperti itu ya. Jadi, puas itu bisa dikatakan sebagai respon masyarakat yang sudah terpenuhi keinginannya tentang kinerja sebuah lembaga atau kinerja jasa atau dia tentang produk begitu ya kalau dia berhubungan dengan barang. Tapi karena kita berbicara tentang lembaga pendidikan, maka yang dinamakan puas itu adalah respon masyarakat. Masyarakat itu luas begitu ya, bisa dari siswanya, bisa dari orang tuanya, bisa juga dari masyarakat yang bersinggungan dengan lembaga tersebut begitu ya, yang sudah terpenuhi keinginannya tentang kinerja lembaga pendidikan tertentu begitu. Nah, itu bisa dikatakan bahwa pelanggan itu sudah merasa puas begitu ya, puas, maka puas itu identik dengan adanya penerimaan begitu, penerimaan yang lebih seperti itu. Nah, dari kepuasan rasa puas itu biasanya akan menghasilkan sebuah loyalitas begitu ya. Karena mereka merasa mereka sudah diberikan apa yang mereka inginkan begitu. Mereka merasa oh lembaga ini sudah berusaha untuk serving begitu atau melayani kami dengan sebaik mungkin. Maka apa yang bisa kami berikan sebagai seorang pelanggan adalah loyalitas gitu. Kemudian apa itu loyalitas gitu ya kalau dalam dunia pendidikan? Loyalitas itu adalah perilaku yang relatif stabil. Jadi stabil, dia nggak fluktuatif begitu ya, dalam jangka panjang dari masyarakat yang memilih lembaga pendidikan tersebut secara terus-menerus. Jadi loyalitas itu simpelnya siswa atau wali murid begitu ya. Mereka ada perilakunya itu relatif stabil ketika ada kegiatan-kegiatan sekolah begitu ya. Mereka stabil ikut-ikut terus. Kemudian bayar SPP misalkan, bayar SPP mereka juga stabil setiap bulan ya, setiap bulan mereka bayar terus gitu ya, dalam jangka yang panjang, dalam jangka waktu selama apa mereka berada di lembaga tersebut begitu dari masyarakat. Nah mereka yang memilih lembaga pendidikan tersebutnya. Jadi memang orang-orang yang memang sudah menentukan pilihan pada sebuah sekolah atau madrasah contohnya misalnya begitu ya. Jadi siapa itu ya siswa atau wali muridnya begitu kan. Dan mereka menunjukkan loyalitas mereka terhadap sekolah yang di mana saat itu mereka sedang berada. Tuh, itu yang dinamakan dengan puas dan loyal terhadap sebuah lembaga pendidikan. Oke, kemudian kita mulai dari kepuasan dulu ya. Kita membahas tentang kepuasan. Jadi dalam membahas tentang kepuasan pelanggan itu ada 3 teori begitu. Yang pertama adalah kontras teori. Jadi kalau kontras teori ini kecenderungan memperbesar ketidaksesuaian antara harapan dan kinerja aktual begitu. Nah, contoh nih, misalkan wali murid itu punya ekspektasi yang besar terhadap sebuah sekolah gitu ya. Tapi ternyata apa yang diterima oleh mereka itu tidak sesuai dengan ekspektasinya begitu. Ternyata sekolah belum bisa memberikan sesuatu sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Meskipun itu sebenarnya cuma hal yang kecil begitu ya. Mereka akan merasa oh enggak, ini enggak sesuai begitu ya. Mereka pengennya harusnya seperti ini begitu. Nah, itu mereka perasaan pelanggan itu akan cenderung memperbesar gitu ya. Celahnya itu semakin besar ketika mereka menemui ketidaksesuaian gitu. Kalau ada ketidaksesuaian antara harapan dengan kerja aktual, maka yang ada dalam pikiran mereka adalah oh ini tidak sesuai nih. Mereka nggak merasa tidak puas gitu. Kemudian yang kedua adalah assimilation theory. Nah, ini berbeda dengan kontras teori begitu ya. Jadi assimilation theory itu pelanggan akan lebih cenderung menjustifikasi ekspektasinya. Untuk apa? Untuk mengurangi keraguan terhadap kinerja aktual. Misalkan tadi kinerja dari
sekolah begitu ya. Kinerja dari sekolah itu tidak sesuai dengan ekspektasinya gitu ya. Mungkin dia ekspektasinya bagus banget gitu. Tapi ternyata kinerja sekolah nggak sampai ke level ekspektasi dia begitu. Tapi pelanggan itu nggak akan tidak akan melulu langsung menjudge, oh sekolah ini tidak bisa memenuhi ekspektasiku, dia buruk nih, nggak bagus kayak gitu ya. Nggak langsung seperti itu, tapi dia akan mencoba untuk menjustifikasi atau memberikan pemakluman begitu ya terhadap ekspektasinya, sehingga keraguan-keraguan terhadap kinerja aktual sekolah itu semakin kecil begitu ya. Jadi mengecil ya, sehingga dia bisa menerima apa yang sudah diberikan oleh sekolah gitu. Nah, kemudian yang ketiga ada perpaduan gitu ya. Jadi assimilation contrast theory. Nah, pelanggan di sini akan menjustifikasi ekspektasinya untuk mengurangi keraguan. Nah, ini tadi jadi perpaduan dari asimilasi. Jadi meskipun sekolah memberikan sesuatu yang mungkin tidak sesuai ekspektasinya, tapi sebenarnya nggak beda-beda amat gitu ya. Jadi senjangnya itu cuma beberapa aja. Maksudnya itu adalah hal-hal yang kecil saja, bukan hal-hal yang utama begitu ya. Maka dia akan mencoba untuk menjustifikasi ekspektasinya tadi. Jadi, oh sekolah ini sudah berusaha seperti ini, ya, kurangnya cuma segini kok. Ini dianggap mereka sudah bekerja dengan baik seperti itu. Asalkan kesenjangannya memang tidak terlalu besar gitu ya. Tapi kalau kesenjangannya ternyata besar, mereka tetap akan kembali pada kontras teori tadi. Jadi itu tadi yang dinamakan teori assimilation contrast theory. Jadi dia perpaduan antara kontras dengan asimilasi gitu ya. Sikapnya bisa berubah tergantung pada kesenjangannya seperti itu. Nah, kemudian apa kesimpulannya gitu ya? Kesimpulan dari teori-teori itu tadi. Nah, itu berarti bahwa ada 3 poin yang bisa kita ambil begitu ya. Yang pertama, kepuasan pelanggan itu adalah respon emosional. Nah, jadi dia bukan sesuatu yang objektif banget gitu ya. Jadi memang bergantungkan pada emosional pelanggan itu sendiri sebetulnya. Nah, kemudian itulah kenapa lembaga pendidikan sekarang juga berusaha untuk memperbaiki kualitas layanan di samping kualitas pendidikan secara program, kemudian substansi, materi, cara mengajar dan sebagainya begitu ya. Karena apa? Karena ternyata itu tadi survei membuktikan bahwasanya teori-teori dari kepuasan pelanggan itu semuanya respon-respon emosional seperti itu ya. Jadi semua berkaitan dengan emosi kognitif seperti itu, sehingga respon emosional itu bisa dipengaruhi oleh sikap gitu ya, sikap atau perilaku dari penyedia jasa itu sendiri. Maka pelayanan sekarang menjadi sesuatu yang lumayan krusial begitu ya, atau penting begitu untuk menutup kekurangan-kekurangan sekolah sehingga pelanggan bisa merespon lebih baik seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, dia respon berkenaan dengan fokus tertentu. Nah, jadi respon kepuasan itu biasanya berkaitan dengan sesuatu tertentu gitu ya. Contohnya apa? Dia ada harapan. Jadi harapan seseorang atau harapan pengguna jasanya ya, pelanggan atau siswa, wali murid begitu, terhadap harapannya terhadap sekolah gitu. Dia punya harapan sekolah ini akan bagaimana begitu ya. Itu dia akan merespon nantinya ketika mendapati hal-hal sesuatu yang tidak sesuai dengan harapannya. Kemudian yang kedua adalah produk. Produk bisa dikatakan sebagai program, kemudian kurikulum pendidikan seperti itu ya. Jadi bagaimana program yang berjalan di sekolah ini selama ini gitu. Kemudian pengalaman. Dia punya pengalaman baik atau buruk. Nah, di sini juga bisa masuk pada pelayanan tadi ya. Bagaimana penyedia jasa ini adalah orang-orang di sekolah maksudnya ya. Jadi termasuk kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan seperti itu. Bagaimana mereka bisa memberikan pelayanan yang baik kepada peserta didik atau wali muridnya begitu. Nah, sehingga dari pengalaman-pengalaman tadi wali murid atau siswa mereka pasti akan punya respon tertentu begitu ya. Jadi responnya mereka akan menerima atau justru menolak seperti itu, tergantung dari pengalaman yang diberikan. Apakah itu pengalaman yang baik atau pengalaman yang buruk. Kemudian yang ketiga, respon terjadi pada waktu tertentu. Nah, kapan begitu ya? Jadi respon ini terjadi ketika pelanggan, ketika siswa, wali murid mereka sudah mendapatkan
sudah merasakan perlakuan gitu ya. Kalau di barang kan mereka setelah mereka mendapatkan barangnya, atau mereka ketika mereka sudah membeli, sudah dapat barangnya, mereka akan memberikan respon gitu ya. Tapi kalau di sekolah ya setelah mereka mendapatkan perlakuan gitu. Jadi ketika siswa masuk, contohnya siswa masuk, kemudian pertama mungkin bagaimana guru-guru di sana bersikap kepada peserta didik begitu ya. Nah dari situ pun mereka sudah bisa mendapatkan respon gitu. Kemudian nanti akan ada respon lagi ketika mereka sudah masuk pada tahap pembelajaran. Nah bagaimana cara mengajar siswa begitu, bagaimana cara mengajar guru begitu ya, itu juga akan mendapatkan respon dari peserta didik seperti itu. Kemudian lagi nanti misalkan sekolah punya program kepada orang tua seperti itu. Nah mereka setelah melaksanakan program itu ya, setelah berlangsungnya program itu untuk orang tua itu, baru orang tua juga akan memberikan respon begitu. Nah, responnya terhadap kegiatan atau program ini bagaimana seperti itu. Nah, jadi itu ya respon itu terjadi pada waktu tertentu, tidak langsung begitu ya. Terus ada perlakuan. Oke, selanjutnya. Nah, ini tipe-tipe kepuasan pelanggan. Jadi tipe-tipe kepuasan itu di sini kita ada membagi jadi 5 ya. Ini menurut menurut Stoss and Nehes dari 1997. Ini dikutip dari bukunya Fandi dan Gregorius tahun 2005 di halaman 203. Jadi mereka membedakan 5 tipe kepuasan pelanggan begitu ya. Jadi kepuasan pelanggan ini dibedakan jadi 5. Yang pertama adalah demanding customer satisfaction. Nah, demanding customer satisfaction ini apa gitu ya? Dia adalah bentuk ya, wujud dari kepuasan pelanggan yang dia berorientasi pada keinginannya begitu. Jadi dia merasakan puas itu hasil dari terpenuhinya keinginan dia begitu. Jadi keinginan dia, harapan dia, kemudian ekspektasinya terhadap sekolah itu semuanya terpenuhi oleh sekolah. Nah, dia makanya dia merasa puas begitu ya, karena apa yang dia inginkan, apa yang diharapkan itu semuanya sudah terpenuhi, dan dia model hubungannya dengan sekolah itu aktif begitu ya. Dia aktif memberikan masukan, aktif memberikan tanggapan begitu. Tapi dia masukan atau tanggapannya adalah yang bersifat positif seperti itu, sehingga dia juga turut berperan penting begitu ya dalam memberikan perbaikan ke dalam sekolah itu sendiri. Nah, jadi dia memberikan feedback, kemudian sekolah memberikan respon dari feedbacknya atau masukannya begitu ya. Jadi pelanggan memberikan masukan, kemudian sekolah memberikan tanggapan begitu ya, dan dia tanggapan atau pelaksanaannya itu sesuai dengan apa yang diharapkan seperti itu. Jadi dia aktif saling memberikan respon seperti itu, sehingga akhirnya terdapatlah kepuasan gitu ya. Akhirnya didapatlah kepuasan ini oleh si pelanggan gitu. Kemudian yang kedua dia stable customer satisfaction. Jadi kalau yang kedua ini dia pelanggan juga puas begitu ya. Dia puas, emosinya juga positif begitu karena dia nggak menuntut yang macam-macam begitu ya. Jadi tapi hubungannya di sini antara pelanggan dengan sekolah itu pasif begitu ya. Kenapa? Karena dia merasa sudah puas begitu ya dengan apa yang diberikan oleh sekolah. Dia merasa apa yang diberikan sekolah itu semuanya sudah baik ke dia begitu, sehingga dia merasa sudah cukup lah begitu. Maka dia stabil aja kondisinya. Jadi dia kalau yang tadi demanding customer satisfaction tadi dia polanya aktif begitu ya, tapi kalau di stable customer satisfaction ini polanya adalah pasif. Jadi peserta didik atau orang tua begitu ya, mereka nggak ada keaktifan atau menuntut ini itu kayak gitu, enggak, mereka nerima aja. Jadi kalau Jawanya itu nerima yang pandum begitu ya, karena mereka merasa sudah puas, nerima aja begitu. Nah, kemudian yang ketiga ini recent customer satisfaction, dia mirip-mirip dengan stable begitu ya. Jadi mereka memang merasa puas, kemudian hubungannya juga pasif ya. Mereka juga tidak menuntut perbaikan begitu. Tapi mereka ini puasnya juga
nggak terlalu jelas begitu ya. Jadi mereka memang kategori pelanggan-pelanggan yang nggak terlalu punya keinginan begitu. Jadi mereka nggak terlalu punya harapan, sehingga mereka merasa yang penting sekolah sudah memberikan ini ya sudahlah, seperti itu. Jadi kalau yang stable tadi kan mereka tetap punya harapan ya. Mereka merasa harapannya itu sudah dipenuhi, makanya mereka nggak perlu menuntut apa-apa begitu. Kalau yang resign ini dia nggak menuntut apa-apa itu karena memang mereka nggak punya harapannya lebih seperti itu. Sehingga apa yang diberikan sekolah, oh ya sudah kita puas saja kayak gitu. Kemudian yang keempat ada stable customer dissatisfaction. Jadi dia pelanggan ini mulai nggak puas gitu ya. Jadi kalau yang keempat ini adalah kecenderungan pelanggan itu merasakan ketidakpuasan begitu terhadap pelayanan sekolah, tapi dia pasif. Dia tidak punya apa ya? Dia nggak punya kerentek atau nggak punya tidak punya harapan untuk menyampaikan apa yang dia inginkan seperti itu. Jadi dia nggak punya sikap begitu ya, sikapnya pasif, cenderung pasif. Stable itu jadi kalau stable customer itu dia sikapnya cenderung pasif, dia nggak menuntut perbaikan, nggak memberikan masukan seperti itu, tapi dia ada emosi negatif begitu ya, karena dia merasa nggak puas. Sebenarnya dia merasa sekolah ini gimana sih gini begitu ya. Dia jadi sekolahnya tidak bisa memberikan dia kepuasan dari harapan atau ekspektasinya dia begitu pelanggan, tapi dia tidak memberikan timbal balik begitu ya. Jadi dia tidak memberikan masukan, dia tidak memberikan feedback atau respon seperti itu. Sehingga jadi ini posisinya ketidakpuasan tapi tidak terungkap begitu ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah demanding customer dissatisfaction. Jadi dia tidak puas, ya pelanggan ini nggak puas, tapi dia menyampaikan. Jadi ada emosi-emosi negatif ya, yang namanya tidak puas ya, dissatisfaction itu emosinya negatif pertama. Kemudian tapi dia interaksinya atau aksinya itu adalah berupa interaksi yang aktif begitu. Jadi dia ketika merasakan sesuatu yang tidak nyaman terhadap sekolah, dia akan protes gitu ya. Dia akan memprotes ini begini begitu. Dia cenderung menjadi oposisi bagi sekolah gitu ya. Jadi karena ketidakpuasan begitu, entah karena harapan yang tidak terpenuhi atau produknya tidak terpenuhi atau justru ada pengalaman tadi ya. Jadi dia merasa tidak puas sehingga akan banyak timbul protes-protes terhadap sekolah seperti itu, protes, kemudian dia menjadi oposisi seperti itu ya. Yang lebih membahayakan adalah ketika dia mempengaruhi orang lain untuk menjadi hilang kepercayaan terhadap sekolah seperti itu ya, itu bahayanya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwasanya ada beberapa rasa pelanggan itu akan memunculkan rasa-rasa puas, ada juga ketidakpuasan, dan di sini ada yang mereka akan floor menyampaikan, ada yang mereka cenderung diam seperti itu, sehingga melihat tipe-tipe kepuasan pelanggan yang seperti ini untuk memperoleh respon gitu ya, untuk mengetahui apakah pelanggan itu puas atau tidak sebetulnya begitu ya, maka sekolah juga harus punya reaksi yang aktif begitu ya. Jadi sekolah juga harus memberikan sesuatu yang aktif sehingga kepuasan itu bisa terlacak begitu. Intinya kita bisa tahu sebenarnya pelanggan itu puas apa enggak sih kayak gitu ya. Nah, di sini maka kita perlu adanya aksi untuk mengukur kepuasan pelanggan. Nah, caranya dengan apa begitu ya? Ada 4 cara di sini. Yang pertama adalah complaint and suggestion system. Jadi mereka sekolah menyediakan sistem untuk komplain ya kan kadang ada ya sekolah yang mereka no complaint begitu. Jadi mereka tidak suka menerima komplain begitu ya. Tapi sebuah lembaga pendidikan yang baik begitu sekarang ya yang mempertimbangkan kepuasan dari pengguna atau peserta didik dan wali murid, mereka akan menyediakan complaint and suggestion system. Jadi mereka menerima masukan, mereka menerima kritikan begitu ya, yang membangun begitu. Mereka sudah membuka itu. Jadi ada program-program seperti itu ya. Bagaimana caranya agar pelanggan itu mereka bisa menyalurkan mungkin unek-unek mereka atau mungkin masukan mereka atau ketidakpuasan itu semuanya bisa tertampung dan bisa segera di follow up seperti itu.
Nah, kemudian yang kedua adalah dengan cara customer satisfaction survey. Nah, selain ada sistem untuk menerima komplain begitu ya, itu ada cara dengan cara survei begitu ya. Jadi sekolah mengadakan survei kepada para pelanggan pendidikan, bisa kepada peserta didik atau wali murid tadi, bagaimana tingkat kepuasan mereka terhadap pelayanan sekolah seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah go shopping. Nah, go shopping ini adalah maksudnya kita ini pimpinan biasanya, pimpinan mereka mengirimkan orang dari luar sekolah untuk berpura-pura gitu ya. Jadi ghost shopping. Mereka pura-pura menjadi seorang pelanggan. Untuk apa? Untuk mengetahui pelayanan di sekolah kita secara menyeluruh begitu. Jadi kalau di sekolah ya nggak bisa pura-pura juga begitu ya. Maka biasanya mereka pimpinan punya wali murid atau peserta didik yang bisa menjadi kepercayaan mereka sehingga mereka bisa mendeteksi sebenarnya gimana nih pelayanan di sekolah, gimana sih kinerja para pelayan di sekolah begitu ya. Pelayan di sekolah itu ya maksudnya pendidik dan tenaga pendidikan seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah loss customer analysis. Jadi berusaha untuk menggali informasi dari pelanggan-pelanggan yang sudah sempat kecewa seperti itu, atau mereka mungkin peserta didik yang akhirnya keluar, atau wali muridnya akhirnya mungkin menjadi menarik diri dari sekolah, nggak mau ikut campur dalam urusan sekolah kayak gitu. Misalkan ada kegiatan-kegiatan mereka nggak mau datang kayak gitu ya misalkan. Nah, maka orang-orang yang seperti itu harus kita gali informasinya begitu ya. Sebenarnya kenapa? Apa yang menyebabkan ketidakpuasan itu terjadi seperti itu. Nah, itu adalah cara-cara untuk mengukur kepuasan pelanggan begitu ya. Nah, kemudian setelah itu tadi kita sudah membahas tentang kepuasan pelanggan, kita akan masuk pada loyalitas gitu ya. Loyalitas itu apa begitu. Nah, menurut Stackpole di 2004 halaman 1 ini, loyalitas adalah frequency of use or the proportion of reuse of the service. Nah, loyalty can also be observed when service customers or consumers recommend or even urge others to use the service. Nah, jadi di sini ya kesetiaan pelanggan itu bisa diukur dengan frekuensi penggunaan atau proporsi penggunaan kembali sebuah jasa begitu ya. Jadi loyalitasnya pengguna pendidikan begitu ya, itu bisa diukur dari seberapa sering mereka datang pada kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh sekolah begitu. Nah, kemudian tadi termasuk ya yang sudah saya sampaikan di awal, ada program-program mereka selalu ikut. Kemudian bayar-bayar SPP atau setiap ada program, bahkan sekalipun itu membayar begitu ya, mereka akan selalu berpartisipasi seperti itu. Nah, kalau ada program-program yang harus bayar pun mereka selalu semangat untuk berpartisipasi ya. Artinya mereka selalu semangat untuk turut serta begitu. Maka itu bisa dibilang mereka ini sudah mulai menjadi pelanggan yang loyal begitu ya, sehingga apapun yang dilakukan sekolah itu akan mereka ikuti. Itu tadi adalah dampak dari kepuasan tadi ya. Jadi kenapa mereka bisa seperti itu? Karena mereka merasa sudah puas dengan pelayanan sekolah. Mereka merasa, oh, sekolah sudah memberikan anakku pembelajarannya seperti ini. Mereka sudah memberikan pelayanan terhadap kami yang seperti ini. Maka apa yang bisa kami lakukan? Yang bisa kami lakukan adalah dengan mensupport, dengan mendukung semua program sekolah. Maka sekalipun program sekolah itu harus membayar, mereka biasanya akan tetap turut serta begitu dalam program itu. Nah, yang menjadi tolak ukur lagi itu yang bisa dijadikan tolak ukur lagi itu adalah selain dari penggunaan itu sebenarnya turut serta, keikutsertaan, partisipasi. Selain dari partisipasi aktif dari pelanggan pendidikan, itu adalah kita bisa melihat daya mereka dalam menganjurkan atau membujuk orang lain begitu. Contohnya adalah ya misal wali murid begitu ya. Kita bisa melihat loyalitas mereka itu dari bagaimana ketika mereka itu menawarkan sekolah ini terhadap teman-temannya atau tetangga-tetangganya seperti itu ya. Nah, maka sekarang ini kita sudah sering mendengar istilah begitu ya, bahwasanya pemasar terbaik
sebuah lembaga pendidikan atau sekolah atau madrasah itu adalah wali murid seperti itu. Nah, kenapa? Karena mereka itu sebenarnya punya pengaruh yang lebih besar gitu dalam mempengaruhi masyarakat untuk memilih sebuah sekolah. Karena apa? Karena mereka berbasis testimoni kan. Testimoni itu biasanya cenderung lebih real daripada kampanye dari sekolah sendiri begitu ya. Kalau kampanye dari sekolah biasanya masyarakat masih meraba-raba. Oh, masyarakat baru akan berpikir oh mereka punya program seperti ini katanya begitu. Tapi kalau wali murid yang mengatakan, maka mereka sudah dipastikan oh temanku atau tetanggaku merasakan servis dari sekolah ini seperti ini, pembelajaran dari sekolah ini seperti ini, itu real begitu ya, sehingga bisa dikatakan bahwasanya wali murid itu adalah pemasar terbaik begitu. Maka sekarang sekolah harus bisa bagaimana caranya begitu ya, bisa memberikan pelayanan terbaik kepada wali murid seperti itu. Nah, karena memiliki pelanggan yang loyal itu sebenarnya banyak fungsinya gitu ya, banyak manfaatnya begitu. Nah, ini keuntungan memiliki pelanggan atau siswa dan orang tua yang loyal terhadap lembaga sekolah atau madrasah adalah memberikan citra bahwa jasa pendidikan yang ditawarkan tersebut dapat diterima dan dikenal oleh masyarakat luas, kemudian memiliki reputasi baik dan sanggup untuk memberikan dukungan layanan dan peningkatan mutu pendidikan. Nah, maka keuntungannya banyak begitu ya. Jadi mereka bisa mengurangi biaya pemasaran begitu, karena kalau biaya pemasaran itu kan cenderung mahal sekarang ya. Tapi dengan adanya orang tua tadi ya, orang tua bisa membantu pemasaran, maka itu bisa mengurangi biaya pemasaran begitu. Kemudian mengurangi biaya transaksi, ada transaksi kontrak, kemudian pemrosesan pemesanan misalkan seperti itu ya. Nah, itu adalah beberapa keuntungan begitu memiliki pelanggan yang loyal. Maka kenapa kepuasan dan loyalitas pelanggan atau peserta didik dan wali murid itu saat ini dalam dunia pendidikan menjadi salah satu hal yang diprioritaskan seperti itu. Maka perlu ada sikap-sikap atau aktualisasi yang diarahkan ke sana gitu ya. Oke, jadi itu mungkin untuk kepuasan dan loyalitas pelanggan. Kalau ada yang mau ditanyakan nanti kita bisa diskusi dalam room kita. Itu mungkin terima kasih untuk presentasi hari ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.